Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my video. Alhamdulillah, hamdan syukuran lillah, sholatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Helna Nelly selaku dosen pengampu pada mata kuliah pengembangan kurikulum dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cynthia Halisa Tariana dengan NIM 211210029, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4, kelas A. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas materi tentang pengembangan komponen strategi dalam kurikulum. Di sini saya telah membagi ke dalam 4 poin pembahasan agar teman-teman mudah untuk memahaminya. Yang pertama, pengertian strategi pembelajaran. Yang kedua, jenis model, strategi, pendekatan, metode, dan media pembelajaran. Yang ketiga, langkah-langkah memilih strategi, model, metode, dan media pembelajaran. Dan yang terakhir atau yang keempat, macam-macam metode pembelajaran aktif dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah rencana atau tindakan atau rangkaian termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan dari berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu tujuan pembelajaran. Kemudian, di sini ada strategi pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kemp 1995 mendefinisikan bahwa strategi pembelajaran merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang kedua, menurut Entin Solihatin 2012, strategi pembelajaran yaitu pendekatan secara menyeluruh dalam suatu sistem pembelajaran yang berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang melukiskan prosedur dan sistematis dalam membantu usaha belajar siswa. Yang ketiga, menurut Hilda Tabar, mendefinisikan strategi pembelajaran adalah pola atau urutan tingkah laku guru untuk menampung semua variabel-variabel pembelajaran secara sadar dan sistematis. Selanjutnya, kita ke pembahasan yang kedua, yaitu jenis model, strategi, pendekatan, metode, dan media pembelajaran. Yang pertama, jenis model pembelajaran. Menurut Joyce dan Weil, mengemukakan ada 4 kategori yang penting yang perlu kita perhatikan dalam model pembelajaran, yakni model informasi, model personal, model interaksi, dan model tingkah laku. Yang pertama, model pembelajaran proses informasi, menjelaskan bagaimana cara individu memberi respon yang datang dari lingkungannya dengan cara mengorganisasikan data, memformulasikan masalah, membangun konsep dan rencana pemecahan masalah, serta menggunakan simbol-simbol verbal dan nonverbal. Yang kedua, model pembelajaran personal. Model ini memutuskan perhatian pada pandangan perseorangan dan berusaha menggalakkan kemandirian yang produktif sehingga manusia menjadi semakin sadar diri dan bertanggung jawab atas tujuannya. Yang ketiga, model pembelajaran sosial. Model sosial ini dirancang untuk memanfaatkan fenomena kerjasama, terus membimbing peserta didik mendefinisikan masalah, mengeksplorasi berbagai cakrawala mengenai masalah, mengumpulkan data yang relevan, dan mengembangkan serta menguji hipotesis. Yang keempat, model pembelajaran sistem perilaku dalam pembelajaran. Penggunaan model ini selain sederhana, juga tidak menuntut biaya yang tinggi karena disusun oleh guru sendiri, baik mengenai isi, media yang digunakan, dan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, kita ke jenis strategi pembelajaran. Menurut Wegulo, tahun 2008, strategi pembelajaran dibagi menjadi beberapa jenis tergantung dari segi pengelompokannya. Yang pertama, strategi pembelajaran langsung. Strategi pembelajaran langsung ini jenis strategi pembelajaran dengan kadar memiliki pusat kepada guru yang paling tinggi. Strategi ini memiliki banyak kelemahan karena siswa banyak bergantung kepada guru
sehingga menjadikan siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran. Meski demikian, strategi ini seringkali dipakai, contohnya ceramah dan demonstrasi. Yang kedua, strategi pembelajaran tidak langsung. Strategi ini adalah jenis strategi pembelajaran yang menggambarkan terdapat bentuk terlibatnya siswa yang paling tinggi karena guru memiliki peran sebagai penyelidikan, penggambaran inversi, dan pembentukan hipotesis. Contohnya seperti presentasi. Yang ketiga, strategi pembelajaran interaktif. Strategi ini adalah jenis strategi pembelajaran yang mengarah kepada bentuk diskusi dan saling berbagi antara siswa. Strategi ini hampir mirip dengan strategi pembelajaran tidak langsung, hanya saja dalam strategi interaktif ini terdapat keterlibatan dari siswa lain. Contohnya seperti tugas kelompok dan diskusi antar siswa. Dan yang keempat, strategi pembelajaran melalui pengalaman. Strategi ini jenis strategi pembelajaran yang menggunakan metode induktif yang mengarah pada pusat siswa dan orientasinya pada suatu kegiatan. Dan yang kelima, strategi pembelajaran mandiri. Strategi ini adalah jenis yang bertujuan untuk membangun dan mengembangkan inisiatif perseorangan, kemandirian, dan juga peningkatan kualitas diri. Dalam strategi ini, siswa benar-benar dituntut untuk berinovasi. Contohnya tugas mandiri, sedangkan strategi pembelajaran yang mengelompokkannya dilihat dari pengelolaan materi yang disampaikan. Selanjutnya, jenis pendekatan pembelajaran. Nah, menurut Philip R. Willis, tahun 1992, pendekatan pembelajaran dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pendekatan konservatif dan pendekatan liberal. Pendekatan konservatif memandang bahwa proses pembelajaran yang dilakukan sebagaimana umumnya guru mengajarkan materi kepada siswanya. Guru mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa, sedangkan siswa lebih banyak sebagai penerimanya. Sedangkan pendekatan liberal adalah pendekatan pembelajaran yang memberi kesempatan luas kepada siswa untuk mengembangkan strategi dan keterampilan belajarnya sendiri. Selanjutnya, jenis metode pembelajaran. Terdapat berbagai metode pengajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran. Di antaranya, yang pertama, ceramah, yang kedua, diskusi, yang ketiga, demonstrasi, yang keempat, simulasi, yang kelima, restasi atau resume, yang keenam, laboratorium, dan yang ketujuh, debat. Selanjutnya, jenis media pembelajaran. Menurut Rowenter 1974, yang pertama, interaksi insani. Media ini merupakan komunikasi langsung antara dua orang atau lebih dalam komunikasi tersebut. Kehadiran suatu pihak secara sadar atau tidak sadar mempengaruhi perilaku yang lainnya. Yang kedua, realita. Realita merupakan bentuk perangsang nyata seperti orang-orang, binatang, benda, peristiwa, dan sebagainya. Dalam hal ini, bentuk perangsang hanya menjadi objek pengamatan atau studi siswa. Yang ketiga, pictorial. Media ini menggunakan atau menunjukkan penyajian berbagai bentuk variasi gambar atau diagram nyata atau simbol, bergerak atau tidak, dibuat di atas kertas, film, kaset, dan sebagainya. Yang keempat, simbol tertulis. Media ini merupakan media penyajian informasi yang paling umum tetapi tetap efektif. Yang kelima, rekaman suara. Berbagai bentuk informasi dapat disampaikan kepada anak dalam bentuk rekaman suara. Rekaman suara disajikan secara tersendiri atau digabung dengan media pembahasan. Yang ketiga adalah langkah-langkah memilih strategi, model, metode, dan media pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran masing-masing. Maka dari itu, sebelum menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, guru perlu mengetahui tujuan dari suatu pembelajaran tersebut. Yang kedua, sesuaikan dengan gaya belajar siswa. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang lebih mudah memahami pelajaran jika mendengarkan, ada juga yang lebih mudah memahami pelajaran ketika belajar kelompok. Yang ketiga, perhatikan jumlah siswa. Selain gaya belajar siswa, perhatikan juga jumlah siswa yang hadir di kelas. Hal ini dikarenakan ada beberapa strategi pembelajaran yang mungkin kurang efektif jika diterapkan dalam kelas dengan jumlah siswa yang banyak. Yang keempat, alokasi waktu. Alokasi waktu juga menjadi salah satu yang patut guru pertimbangkan.
saat menentukan strategi pembelajaran. Pasalnya, setiap mata pelajaran memiliki alokasi waktu yang masing-masing. Selanjutnya, langkah-langkah memilih model pembelajaran. Yang pertama, memahami karakteristik mata pelajaran. Kesesuaian model pembelajaran dengan karakteristik yang dapat mengembangkan kompetensi sikap dan kesesuaian materi pembelajaran dengan tuntutan untuk mengembangkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, cermati indikator pencapaian. Kesesuaian model pembelajaran dengan indikator pencapaian kompetensi yang telah dijabarkan dari kompetensi dasar dapat dilihat dari tuntutan indikator yang digambarkan oleh kata kerja operasional. Yang ketiga, cermati tujuan pembelajaran. Kesesuaian model pembelajaran dengan tujuan pembelajaran yang spesifik dalam mengembangkan potensi dan kompetensi, misalnya untuk mengembangkan interaksi sosial atau mengolah informasi, maka dapat dipilih metode pembelajaran yang cocok. Yang keempat, memahami karakteristik peserta didik. Nah, kesesuaian model pembelajaran dengan karakteristik dan modalitas peserta didik adalah sarana pendukung belajar lainnya, di mana karakter dan kemampuan peserta didik yang berbeda-beda dapat berpengaruh terhadap kebermanfaatan penggunaan model pembelajaran. Yang kelima, kesesuaian model pembelajaran dengan pendekatan yang akan digunakan. Penggunaan model pembelajaran disesuaikan dengan pendekatan yang akan digunakan. Yang kelima, kesesuaian model pembelajaran dengan pendekatan yang akan digunakan. Penggunaan model pembelajaran disesuaikan dengan pendekatan yang akan digunakan. Pendekatan pembelajaran merupakan cara pandang yang digunakan seorang guru untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang keenam, kesesuaian dengan dimensi pengetahuan. Kesesuaian dengan tuntutan dimensi pengetahuan, misalnya untuk mendorong kemampuan peserta didik menghasilkan karya kontekstual, maka disarankan menggunakan model project based learning, menyingkap suatu konsep yang belum mengemuka menggunakan discovery learning. Kemudian yang ketujuh, kesesuaian dengan pendekatan penilaian yang digunakan. Hal yang terakhir yang menjadi pertimbangan adalah kesesuaian pendekatan penilaian dengan model pembelajaran dan atau metode pembelajaran. Penilaian-penilaian seharusnya dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu penilaian akhir pembelajaran, penilaian untuk pembelajaran, dan penilaian sebagai pembelajaran. Selanjutnya, langkah-langkah memilih metode pembelajaran. Yang pertama, tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah pembelajaran. Yang kedua, kemampuan dan latar belakang siswa. Yang ketiga, kemampuan dan latar belakang guru. Yang keempat, keadaan proses belajar yang berlangsung. Yang kelima, alat-alat atau sarana yang tersedia dalam pembelajaran. Selanjutnya, langkah-langkah memilih media pembelajaran. Yang pertama, kegiatan penerangan atau pembelajaran. Yang kedua, tentukan transmisi pesan. Yang ketiga, tentukan karakteristik pembelajaran. Yang keempat, klasifikasi media. Yang kelima, analisis karakteristik masing-masing media. Baiklah, selanjutnya pembahasan yang terakhir yakni model-model pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran PAI secara aktif. Di antaranya adalah yang pertama, model pembelajaran langsung. Merupakan model pembelajaran yang menekankan pada penguasaan konsep dan atau perubahan perilaku dengan mengutamakan pendekatan deduktif. Yang kedua, model pembelajaran komparatif merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang berdasarkan paham konstruktivis. Yang ketiga, model pembelajaran inquiry atau penemuan merupakan pembelajaran berbasis inquiry. Polanya mengikuti metode sains yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk belajar bermakna. Inquiry sebagai salah satu strategi pembelajaran yang mengutamakan proses penemuan dalam kegiatan pembelajarannya untuk memperoleh pengetahuan. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.